Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya di sini akan memenuhi tugas IPA lanjut dengan dosen pengampu yaitu Bu Siwi Purwanti MPD. Saya akan membagikan sebuah LKM. LKM yang saya gunakan yaitu mobil bertenaga angin. Nama saya Amanda Priscilia Putri, asal universitas yaitu Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 2 CPGSD dengan NIM 200005157. Tanggal pelaksanaan dari tanggal 1 April sampai dengan 12 April 2021. Jam pelaksanaan dari jam 9 pagi sampai dengan 10 malam waktu Indonesia Barat. Jam pelaksanaan. Pertama saya mendownload tracker pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, mengikuti workshop tracker UAD pada hari Sabtu 3 April 2021, mengulang video gerak mobil yang baru pada hari Sabtu 10 April 2021. Percobaan tracker pada hari Sabtu 10 April 2021, menganalisis data video di tracker pada hari Sabtu 10 April 2021, menganalisis lanjutan data video dari tracker Minggu pada tanggal 11 April 2021, memindahkan data ke LKM pada hari Minggu tanggal 11 April 2021. Presentasinya pada hari Senin 12 April 2021. Di sini saya akan lanjut ke diskusi. Hasil pengamatannya tidak saya lampirkan dikarenakan datanya belum saya pindahkan ke LKM. Diskusi. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan. F itu sebuah gaya, V itu sebuah kecepatan. Berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda? Hubungannya berbanding lurus. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga kecepatannya, dan sebaliknya. Semakin kecil gaya yang diberikan, semakin kecil kecepatannya. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. F itu sebuah gaya, W itu sebuah usaha. Berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Hubungannya semakin besar usaha yang diberikan, semakin cepat percepatan dari suatu benda. Gaya tidak akan ada tanpa usaha jika mengalami perpindahan. Buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. W itu sebuah usaha, K itu sebuah energi kinetik. Grafiknya udah tahu kan dari warna-warna ini? Berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik? Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang dipengaruhi oleh kecepatan benda. Kemudian, besar energi kinetik akan semakin besar jika kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi dan sebaliknya. Energi dari suatu benda bergerak muncul karena adanya usaha yang diberikan. Di sini ada sebuah soal, Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermassa 5 kg setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Diketahui massanya itu 5 kg, P-nya itu 2 sekon, P-nya itu 10 meter per sekon. Ditanyanya, berapa gaya yang dilakukan oleh Mika? Yaitu dengan disimbolkan F. Jawab, F sama dengan M kali A. Kita harus nyari percepatan dulu. Percepatannya yaitu A sama dengan V bagi T. V-nya itu udah ketemu 10, T-nya udah ketemu 2. Maka 10 bagi 2 yaitu 5 meter per sekon.
Jadi, gayanya yaitu rumusnya V sama dengan M kali A. 5 dikali 5, hasilnya 25. Jadi, gaya yang dilakukan oleh Mika yaitu 25 Sebuah mobil memiliki massa M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Diketahui M-nya itu M, D-nya sama dengan P. F all sama dengan 0, T-nya sama dengan 2 sekon. Ditanya Ft sama dengan P sama dengan W bagi T. P sama dengan V kali S bagi T. P sama dengan M kali A kali S per T. P sama dengan M kali Ft kuadrat kali atau 2 bagi T. P sama dengan MFT kuadrat bagi 2T. Ft kuadrat 2 sama dengan P2T per M. Ft sama dengan akar 2PT bagi M. Sama dengan akar 2P kali 2 per M. Sama dengan akar 4P per M sama dengan 2 kuadrat P per M kali P per M. Ft sama dengan Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat ditambah 2AS. Ft kuadrat sama dengan 2AS, Ft kuadrat 2 per 2 sama dengan AS. Jadi kecepatan mobil setelah melaju 2 sekon adalah akar 2 dari P per M dikali P per M. Simpulannya, berdasarkan seluruh kegiatan, simpulannya yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Pertama, hubungannya berbanding lurus, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga kecepatan dan sebaliknya. Semakin kecil gaya yang diberikan, semakin kecil kecepatannya. Hubungan yang kedua, semakin besar usaha yang diberikan, semakin cepat percepatan dari suatu benda, gaya tidak akan ada tanpa usaha. Setiap benda yang bergerak memiliki energi kinetik yang dipengaruhi oleh kecepatan benda, kemudian besar energi kinetik akan semakin besar jika kecepatan yang dimiliki benda semakin tinggi dan sebaliknya. Energi dari suatu benda bergerak muncul karena adanya usaha. Dan tiga-tiganya itu saling mengaitkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.